Bab 810. Gladiator. Gerbang besi perlahan naik, dan terdengar suara kuku binatang buas berlari di dalam, dan seekor banteng yang sangat besar berlari keluar seperti angin kencang. Banteng ganas itu berlari tanpa tujuan setengah lingkaran, dan akhirnya menemukan dua orang hidup di arena adu banteng. Kemudian banteng ganas itu melambat, terengah-engah, menatap dengan mata merah darah, melangkah maju, selangkah demi selangkah, dengan dua orang yang hidup berhadapan satu sama lain. Di tribun, Jian Ravindra tertawa terbahak-bahak, dan anak buahnya, serta dua gadis seksi mempesona yang menemaninya, juga bertepuk tangan dengan gembira, seolah-olah mereka benar-benar ingin melihat adegan berdarah dan mengasyikkan itu. Hadirin sekalian, yang akan kita lihat adalah pertunjukan adu banteng ganda. Di atas stand VIP, ada seorang bocah lelaki yang aktif di sana, seperti pembawa acara, berdiri di depan mikrofon, memperkenalkan situasi di tempat kejadian kepada semua orang, dengan nada antusias tetapi tidak lucu. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan dua pejuang adu banteng, Tuan Kenzi Harimurti dan Tuan Asin dari klub Trisanca. Keefektifan tempur kedua pejuang ini tidak baik, karena satu prajurit tampaknya terluka. Adu banteng adalah kegiatan membawa risiko besar dan ketidakpastian. Tentu saja, kami masih dengan tulus berharap kedua pejuang itu dapat mengalahkan banteng jahat dan bertahan hidup dengan selamat. Itu adalah banteng jahat yang secara khusus diimpor dari arena adu banteng pasar gelap Spanyol. Kekuatan dan kekerasannya seperti iblis yang haus darah. Kemarahannya menjadi kekuatan tempur yang paling menakutkan, seperti hewan gila, terus-menerus, dengan ganas, menyerang tanpa henti. Dibandingkan dengan adu banteng Spanyol yang sering terlihat di saluran olahraga, banteng di pasar reguler itu lemah. Banteng ganas seperti Dewa Setan Darah, merupakan raja sebenarnya di arena adu banteng naga langit. Pria itu menepuk dada dan berkata, selanjutnya, izinkan saya berdoa untuk dua prajurit epik ini, semoga Tuhan memberkati kalian, amin. Pada saat ini, di arena adu banteng, banteng ganas itu mulai berlari lebih cepat, ke depan dengan tanduk tajam. Mempertimbangkan bahwa Asin, pengawal di sampingnya, terluka, Kenzi Harimurti mengambil pendekatan konservatif dan tidak menghadapi banteng secara langsung. Dia meraih Asin dan mundur beberapa langkah, dan kemudian melihat banteng yang berlari ke arahnya, dia menarik Asin ke samping. Terdengar ledakan teredam, dan banteng ganas itu menghantam dinding beton di belakang Kenzi Harimurti menggunakan tanduknya untuk mendorong lubang besar di dinding tebal, dan semen langsung jatuh ke bawah dengan suara gemerincing. Dan banteng buas itu, setelah hantaman keras seperti itu, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menggelengkan kepalanya, berbalik lagi, berlari mendekat, dan menghadapi dua orang yang masih hidup itu lagi. Wow, kekuatan Dewa Setan Darah sangat ganas. Bahkan menghancurkan dinding beton setebal itu, jika itu memukul mereka berdua barusan, perut mereka pasti akan robek, tulang patah, dan jantung hancur. Tontonan ini sangat seru. Seru para preman serempak, kaget dengan pemandangan barusan. Tetapi kedua gadis seksi itu menggoda sambil tersenyum, anak laki-laki kecil bernama Kenzi Harimurti tadi hampir mati ketakutan, tapi dia masih cukup pintar untuk mengelak dengan cepat, kalau tidak dipukuli oleh serangan tadi pasti akan membuatnya menangis. Tapi bocah kecil itu tidak akan bisa bersembunyi lama, banteng itu memiliki kekuatan yang besar dan stamina yang lebih, cepat atau lambat anak kecil itu akan dikejar oleh banteng dan berlarian sambil menangis dan memanggil-manggil ayahnya. Hehe, mulutmu itu membuat payudaraku sakit karena tertawa. Kedua gadis mempesona itu menggoda dengan tidak hati-hati, seolah-olah Kenzi Harimurti di lapangan adalah seekor monyet di sirkus. Jian Ravindra dan kelompoknya semuanya menonton sambil tersenyum, seperti menonton sirkus, sangat bahagia, tetapi suasana hati Nina Artavia benar-benar berlawanan melihat pemandangan itu. Melihat banteng liar itu menyerang Kenzi Harimurti lagi, matanya yang indah penuh ketegangan dan kecemasan, dia sangat khawatir jika Kenzi Harimurti gagal mengelak, dia akan terlempar jauh oleh banteng yang sangat kuat itu. Untungnya, kaki Kenzi Harimurti sensitif, dan dia mengambil Asin yang terluka sekali lagi untuk menghindari banteng itu. Pada saat ini, Jian Ravindra bertanya padanya sambil menyeringai, Nona Nina, pertunjukan adu banteng ini tampaknya menyenangkan, bukan? Jian Ravindra terkekeh, lalu bertepuk tangan dan berkata, mari kita keluarkan yang lebih berdarah lagi, sehingga kedua orang di arena itu tidak bisa bersembunyi. Saat kata-katanya jatuh, di arena adu banteng gerbang besi pintu B perlahan naik dengan keras. Tiba-tiba, raungan keras dari binatang buas keluar dari gerbang besi dengan memekakkan telinga. Banteng liar di arena adu banteng, yang hendak menyerang lagi,
dikejutkan oleh raungan tiba-tiba binatang itu, dan preman serta dua gadis di tribun juga tertegun. Di bawah tatapan terkejut semua orang, seekor singa jantan besar, agung, dan ganas, memimpin 4 singa betina, berjalan keluar dari pintu B dengan langkah lambat dan mata dingin. Nina Artavia terkejut segera, dia menutup mulut kecilnya dengan gugup, dan hanya ada ketakutan yang mendalam di matanya. Seekor singa jantan, 4 singa betina, dan seekor banteng gila, tidak peduli seberapa kuat Kenzi Harimurti, dia pasti akan terbunuh. Jian Ravindra sangat bersemangat, dengan kegembiraan haus darah di matanya, dia menjilat bibirnya dengan lidahnya seolah-olah dia melihat Kenzi Harimurti dan Asin telah dicabik-cabik oleh binatang buas dan berkata, "Hei, ini mengasyikkan. Ada banteng dan singa, mari kita lihat apakah pria itu bisa bersembunyi." Mirip dengannya, kedua gadis mempesona dan sekelompok preman semua mata mereka bersinar karena kegembiraan, dan mereka semua bersemangat, benar-benar ingin melihat adegan di mana Kenzi Harimurti dan Asin digigit berkeping-keping oleh binatang buas. "Asin, sembunyi di belakangku dan jaga jarak." Di arena, ketika singa muncul, Kenzi Harimurti tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan rekannya yang terluka kecuali menggunakan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, arena menjadi tegang. Singa jantan mengaum dengan ganas, singa betina mengepung dengan tenang, dan banteng berlari dengan liar. Di bawah mata semua orang yang terkejut, Kenzi Harimurti sendirian menghadapi pertempuran yang bergejolak dan sengit. Grup binatang buas yang datang berjalan perlahan, mata mereka dingin, dan niat membunuh mereka muncul secara nyata. Bab 811. Petunjuk Nina Artavia. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bersembunyi dengan cepat, dia masih berani bergerak maju. Apakah dia ingin bunuh diri? Melihat Kenzi Harimurti mengambil inisiatif untuk berjalan menuju kelompok binatang buas, semua orang di tribun menunjukkan keterkejutan. Sekelompok singa dengan cepat mengepung banteng, dan banteng itu bergegas menuju Kenzi Harimurti. Alih-alih menghindari binatang buas, Kenzi Harimurti malah menghadapi mereka. Perilaku ini agak tidak normal. Mata Jian Ravindra menghina, dan dia mendengus dingin di perutnya. Dia menebak bahwa anak itu ketakutan maka akalnya, dan otaknya mulai salah, mungkin dia ingin bersenang-senang, mati lebih awal dan selesaikan penderitaan lebih awal. Dua gadis mempesona dan preman lainnya berpikir dengan cara yang sama, mereka semua menunjukkan penghinaan dan belas kasihan, seolah-olah mereka telah melihat pria itu, yang akan ditabrak sampai mati oleh banteng liar, atau dibunuh oleh sekelompok singa. Nina Artavia bahkan menutup matanya kesakitan, tidak berani terus menonton. Dia bisa membayangkan hasilnya akan seperti apa. Meskipun dia tahu bahwa Kenzi Harimurti memiliki kemampuan hebat dan berharap Kenzi Harimurti dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi pemandangan di depannya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin, karena yang dia hadapi sekarang adalah sekelompok binatang buas, tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Tapi begitu pikiran di dalam hatinya selesai, dia mendengar ledakan tiba-tiba, diikuti oleh jeritan binatang buas, ketika dia membuka matanya dan melihat tubuhnya yang halus bergetar, dan dia tertegun. Dia tidak tahu bagaimana Kenzi Harimurti melakukannya. Banteng liar yang maju tiba-tiba jatuh ke tanah, mungkin karena kepala banteng itu dipukul dengan keras. Pada saat ini, Kenzi Harimurti masih berdiri di tempatnya, memegang tangan kanannya dengan pose meninju. Banteng liar itu melolong dengan sedih, mengangkat keempat kakinya dengan susah payah, dan tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Segera setelah itu, Kenzi Harimurti menerkam singa jantan terdekat. Sosoknya begitu cepat disertai tinju dan tendangan yang sangat kuat. Nina Artavia terpesona dan hampir tidak bisa melihat gerakan Kenzi Harimurti dengan jelas, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa singa jantan besar itu beberapa kali ingin bergegas maju dengan cakar, tapi berkali-kali meleset dan dipukuli sampai melolong dan akhirnya mundur ketakutan. Ada seekor singa betina yang ingin menyerang dari belakang. Kenzi Harimurti mengangkat punggung tangannya dan mengeluarkan bilah pedang angin, yang langsung memotong kaki depan singa betina. Singa betina jatuh ke tanah, menjerit, dan darah terus mengalir dari cakar yang terpotong, segera menodai tanah menjadi merah. Singa betina lainnya tidak berani maju dan singa terdepan melihat bahwa Kenzi Harimurti tampaknya akan berurusan dengannya lagi, dia berbalik dengan tiba-tiba, dan dengan cepat berlari menuju lubang gerbang besi, melarikan diri tanpa jejak. Singa jantan melarikan diri, dan singa betina lainnya juga melarikan diri ke segala arah. Dalam waktu singkat, hanya singa betina yang terluka dan banteng yang sekarat yang tersisa di arena kosong ini. Melihat pemandangan di arena yang begitu mengejutkan,
hati Nina Artavia dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Kenzi Harimurti begitu menakutkan. Orang-orang lain di tribun, Jian Ravindra, dua gadis mempesona, dan beberapa preman, semuanya tercengang karena terkejut, seperti patung lilin, tanpa reaksi apapun untuk waktu yang lama. Jian Ravindra, saatnya menyelesaikan hutang denganmu. Tribun 3-4 lantai bukanlah halangan yang sulit bagi Kenzi Harimurti. Bersandar di balkon, dia melompat seperti layangan terbalik dan berdiri kokoh di depan Jian Ravindra. Baru pada saat inilah pengawal di belakang Jian Ravindra mulai bereaksi dengan panik. Mereka tidak berani melangkah maju untuk menyerang. Mereka semua ketakutan dengan kekuatan Kenzi Harimurti barusan, dan mereka semua mundur dengan sadar. Pada saat ini, Jian Ravindra melihat Kenzi Harimurti mendekatinya dalam sekejap mata, menarik napas dalam-dalam, jatuh di kursi, bahkan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kenzi Harimurti menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jian Ravindra, giliranmu." Dia meraih dada Jian Ravindra dan menjentikkannya dengan santai. Terdengar seruan panjang, tubuh gemuknya lebih berat dari 200 kg dilemparkan seperti mainan, dan jatuh dengan keras di lantai beton arena, tepat di sebelah singa betina yang terluka. Melemparnya dari dudukan setinggi 5 atau 6 meter, Jian Ravindra tidak langsung mati. Dia mengerang dengan sedih, mengulurkan tangan kanannya yang gemetaran, dan saat dia baru saja akan mengangkat kepala dan wajahnya yang berdarah, tiba-tiba, singa betina yang terluka dengan gigitan tajam, menggigit lehernya dengan ganas. Jian Ravindra, bos Jian Ravindra, meninggal, dan beberapa pria dan wanita yang tersisa semua ketakutan. Mereka tidak membutuhkan Kenzi Harimurti untuk berbicara. Mereka berlutut secara otomatis dan memohon belas kasihan Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu, meskipun pria dan wanita ini juga menonton dari tribun dengan senyuman, yang membuat Kenzi Harimurti kesal, tetapi sekarang mereka semua berlutut secara otomatis, dan kesal di hati Kenzi Harimurti menghilang. Malam ini, di bawah petunjuk Kenzi Harimurti, Yayan Samuel di luar clubhouse memimpin sekelompok saudara laki-laki dari Trisancha untuk masuk. Rasanya seperti memasuki tanah tanpa siapapun, dan mereka hampir tidak menemui perlawanan. Dalam beberapa menit, semua anggota dari Jian Ravindra yang berkumpul di sini berada di bawah kendali. Nina Artavia tidak pernah berharap untuk menjelajah ke sarang lama klub naga langit malam ini dan menuai hasil yang begitu cemerlang. Klub naga langit akan hancur berantakan, dan kekuatan bawaannya akan digantikan atau dianeksasi oleh kekuatan Trisancha. Panen yang begitu besar telah dicapai karena kesalahan, benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tetapi dia tahu betul bahwa jika Kenzi Harimurti tidak bergegas tepat waktu malam ini, Trisancha tidak akan menerima hasil sebesar itu, dan mungkin justru akan hancur di sini. Tuan Harimurti, Anda menyelamatkan saya lagi, dan Anda juga sangat membantu klub. Nina benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Anda. Nina Artavia datang ke sisi Kenzi Harimurti, matanya yang indah bersinar lembut, seolah dia ingin mengisyaratkan sesuatu kepada Kenzi Harimurti, seperti hubungan antara mereka berdua. Kenzi Harimurti tidak memperhatikan mata lembut Nina Artavia, dia hanya peduli pada satu hal, dan itu adalah menemukan hantu air, orang yang tidak beruntung, dan mengetahui tentang Jaiden Blue. Dia melihat ke arah para saudara laki-laki Trisancha yang datang dan pergi sibuk membersihkan tempat kejadian, dan bertanya, apakah kamu menemukan pria bernama hantu air itu? Bagaimana situasinya sekarang? Aku ingin melihatnya segera. Nina Artavia memindahkan langkah kakinya secara tidak sengaja, mendekatinya dengan lembut dan berkata, pria itu telah ditemukan. Karena dia menyinggung Jian Ravindra, dia dikurung di kandang anjing dan terluka di sekujur tubuhnya. Kamu tidak perlu menemuinya secara langsung. Berita yang ingin kamu ketahui, tentang keberadaan Jaiden Blue, aku akan memberitahumu. Mata Kenzi Harimurti sedikit berkedip, dan dia berkata, di mana Jaiden Blue, dan bagaimana situasinya? Nina Artavia tidak menjawab secara langsung, perlahan-lahan lembut dan menawan, jika Anda tidak keberatan, mengapa tidak menemukan tempat yang tenang? Kita dapat minum anggur dan mengobrol perlahan.